satu minggu lalu ini ada yang namanya Startup Hunt dari Kala Group. Kita sebutnya Kala Startup Hunt. Sebenarnya tahun ini sebenarnya itu boleh dikatakan itu not popular ya. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat ini orang lebih banyak bicara bagaimana recovery PHK dan lain sebagainya gitu kan. Kembali ke Kala Startup Hunt, yang saya pikirkan sebenarnya adalah bagaimana supaya itu bisa tetap terakselerasi gitu ya. Karena begini kan, pada saat pandemi COVID itu luar biasa, itu merestart kembali bisnis dan kehidupan dan segala macam yang ada di dalam five porter itu ya. Halo, hai, selamat pagi, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan EduBuddy. Hari ini setelah 1 tahun lamanya kita nggak mulai lagi podcast di EduCourse, kedatangan tamu spesial yaitu dari Makassar. Wow. Oke, hari ini kita kedatangan Bapak Ahmad Sugiarto atau biasa kita sebut Pak Anto, langsung dari Makassar ke BSD nih. Yuk kita langsung sapa Pak Anto. Selamat pagi Bapak. Halo, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih Pak paginya? Pagi-pagi banget datang ke BSD, macet nggak Pak? Karena BSD itu jadi seger. Wah. Jadi ada pasar modern kan. Benar banget, karena EduCourse ini teman-teman sudah pindah tempatnya di depan pasar modern. Jadi kalau kita mau jajan langsung deh lompat ke pasar modern. Betul. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, menyenangkan dari Makassar ke Jakarta dan senang hari ini bisa kumpul di sini di markas besar EduCourse. Markas kecil ya. Semoga semakin besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, jadi 1 minggu lalu ini ada yang namanya Startup Hunt dari Kala Group. Kita sebutnya Kala Startup Hunt. Dan alhamdulillah EduCourse mendapatkan salah satu menjadi top 5 startup kategori pendidikan. Jadi kita mendapatkan yang terbaik di kategori pendidikan. Alhamdulillah. Nah serunya kali ini Pak Anto ini juga disebut dengan Bapak Startup Indonesia. Nah kira-kira kenapa nih Pak asal mula sebutan Bapak Startup Indonesia ini dari mana nih Pak? Waduh, panjangin story-nya nih ya. Dan saya nggak tahu juga ya EduCourse ini dapat cerita itu dari mana. Saya nggak pernah update juga loh ya. Ya ada ceritanya waktu kita pertama kali bangun Indigo ya, kemudian Jakarta Digital Valley untuk acceleratornya teman-teman startup ya. Jadi banyaklah teman-teman pada eranya tuh di akhir 1990 berapa itu ya, sampai dengan 2000-an ya. Zaman itu untuk pertama kalinya tuh ya teman-teman kumpul dengan jadi saling berbagi. Itu saling berbagi. Jadi saya nyebutnya 3 berbagi tuh di tulisan saya di salah satu berita online. Saya menyebutnya teman-teman startup itu paling tidak mereka membangun 3 ekosistem inovasi. Wow. Berbagi startup dengan ilmunya, berbagi para mentor dengan teman-teman semua, kemudian juga berbagi investor pada saat itu. Dulu tuh nggak ada, zaman itu tuh susah setengah mati. Jadi kalian itu sangat beruntung. Sekarang itu sudah ada semuanya dan akhirnya nggak tahu kenapa, alhamdulillah 2016 ya dapat Satya Lencana Wirakarya dari Presiden lah. Iya, mantap jiwa. Ya gitu. Oke, nah teman-teman, jadi kemarin itu ya Pak Anto ini udah keliling untuk mengedukasi 4.206 peserta untuk ikut di Kala Startup Hunt. Oh keren banget, jadi banyak banget ribuan ya yang ikut dalam partisipasi untuk startup Kala Hunt. Dan tentunya nih, jadi kalau saya baca-baca nih profil Pak Anto ini nggak pernah yang namanya lelah belajar. Habis kuliah S1, S2 beliau masih ikut executive education di Harvard, London Business School juga. Nah, apa yang membuat Pak Anto ini ingin belajar terus Pak? Dan tadi ya hubungannya dengan berbagi ilmu. Iya. Bagaimana Pak? Ya mungkin itu salah satu keberuntungan saya aja kali. Jadi sedikit beruntung dapat beberapa sekolah yang bagus gitu ya. Hikmahnya mungkin yang bisa kita ambil bagaimana kita sebenarnya harus bisa satu step atau 2 step dibandingkan orang lain. Karena menurut saya
kalau itu tidak kita bisa lakukan, kita bisa ketinggalan gitu. Jadi kalau saya kembalikan itu lagi kembali kepada Kala Startup Hunt, bahkan sebenarnya tahun ini sebenarnya itu boleh dikatakan itu not popular ya. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat ini orang lebih banyak bicara bagaimana recovery PHK dan lain sebagainya gitu kan. Kan kita tahu sama-sama tahu. Tapi saya pikir begini. 2045 pada saat Indonesia emas itu sebenarnya kalau kita tidak punya inovasi sendiri ya pasti bisa jadi yang masuk ke negara kita itu adalah yang datang dari luar. Ya. Nah, begini jangan lupa kita punya penduduk yang besar ya 270 juta, bayangkan semua dari ASEAN datang ke sini untuk mencari tractionnya di negara ini gitu kan. Artinya kita punya bonus demografi dan sebagainya, itu menjadi menarik. Lalu kemudian kembali ke Kala Startup Hunt, yang saya pikirkan sebenarnya adalah bagaimana supaya itu bisa tetap terakselerasi gitu ya. Karena begini kan, pada saat pandemi COVID itu luar biasa, itu merestart kembali bisnis dan kehidupan dan segala macam yang ada di dalam five porter itu ya. Jadi semua itu di reset lagi gitu ya. Siapa yang kemudian kita berada di dalam ekosistem itu, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Begitu menariknya. Jadi benar-benar di reset dari nol. Dan kemudian saya kepikir sebenarnya mungkin yang dibutuhkan adalah mendekatkan diri gitu ya, yang sederhananya begitu, mendekatkan diri antara teman-teman inovasi yang ada di Indonesia ini dengan industri, begitu saya kepikir. Kenapa? Karena di industri mereka punya vehicle-nya, punya bisnis prosesnya yang sudah jalan, kemudian pasti mereka pasti goals-nya adalah growth story gitu kan, dan mereka juga perlu mencari terobosan-terobosan baru, dan saya believe bahwa terobosan-terobosan baru itu salah satunya itu adanya di teman-teman startup gitu ya. Nah, jadi inovasinya itu yang kita butuhkan. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak pada box yang biasanya itu sehingga kita bisa membuat sebuah pemikiran-pemikiran yang memang harus berusaha untuk membuat menjadi lebih menarik gitu ya. Meskipun sebagai contoh misalnya tahun depan orang udah banyak bicara soal resesi, orang bicara soal pilpres, tapi kita berpikir pasti roda kehidupan, roda bisnis dan seterusnya itu ada dalam itu, dan nggak mungkin kita bilang maka kita diam gitu ya, kan nggak mungkin kan gitu ya. Nah jadi ya alhamdulillah kemarin ada hikmahnya juga, gara-gara Kala Startup Hunt kemarin itu 4.600 sebenarnya. Iya, 4.600 ada 4.600 peserta. Saya coba mencari beberapa literasi, dan alhamdulillah sampai kemudian dalam perjalanannya itu menyempatkan diri. Sebenarnya tidur saya agak kurang 6 bulan terakhir. Kenapa? Saya harus baca referensi, dan kebetulan saya sempat buat buku kemarin dan alhamdulillah udah selesai. Judulnya Synergy Way of Ecosystem Collaboration. Dan saya believe itu sebagai salah satu cara, di samping orang sekarang ini begini, orang bicara capex, bicara investasi, pasti IRR-nya makin pendek. Betul. Kemudian juga dan seterusnya gitu ya. Maka yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana capability sharing. Nah, kayak gitu. Nah, itu banyak saya tulis itu di dalam buku yang baru. Wah, jadi udah ada clue-cluenya ya. Insya Allah. Bener banget. Jadi sekarang kalau boleh disimpulkan, bukan eranya untuk kompetisi ya Pak, tapi eranya kolaborasi, eranya sinergi, dan bahkan Kala Startup Hunt ini dibentuk untuk membantu teman-teman startup masuk ke ekosistemnya. Jadi mendekatkan diri kepada ekosistem yang sudah existing sekian lamanya, kemudian dibantulah teman-teman ini untuk masuk ke ekosistem dan kita grow bareng gitu ya Pak ya ceritanya. Oke, menarik banget nih teman-teman. Nah, selain itu kita juga lihat nih ada clue-clue dikit nih kalau ada buku baru dari Pak Anto, yaitu Synergy Way of Ecosystem Collaboration. Nah, menariknya sebelum ke ekosistem kolaborasi nih Pak, ada buku yang sebelumnya, yaitu adalah Synergy Way of Disruption. Nah, ini mengingatkan tesis saya dulu Pak.
Tesis saya itu tentang combinatorial disruption strategy. Oke. Nah, nyari buku ini susah banget Pak, gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah benar kata Pak Anto tadi, sudah kita tuh terbantu banget startup yang masa kini ya Pak ya, terbantu dengan segala ekosistemnya dan disrupsinya pun juga sudah terlihat gitu. Jadi kita bisa melihat ilmu-ilmu yang lama dan ilmu-ilmu yang baru saat ini. Nah, boleh nggak Pak dikasih sedikit mungkin rangkuman sinopsis tentang buku pertama dan buku kedua yang nantinya akan bisa kita baca semuanya ya di marketplace ya Pak ya. Oke, boleh diceritakan mungkin Pak Anto. Iya, oke. Yang pertama gini ya, saya mau ngasih tahu dulu nih sama teman-teman semua ya. Saya datang ke sini ketemu Mbak Mutiara, nggak pernah ngasih tahu soal ini. jadi kita yang kepo berarti ya. Jadi saya nggak pernah dikasih tahu soal ini. Jadi bukan saya mau mempromosikan ini. By the way, terima kasih banyak atas segala sambutannya. Dan yang kedua, memang semuanya tuh ada perjalanannya, ada ceritanya gitu ya. Synergy way of disruption dan synergy way of ecosystem collaboration ini basically saya mau bilang begini sebenarnya. Ini pengembangan dari sebuah synergy way sebenarnya. Kenapa saya bilang synergy way? Pada waktu saya bekerja sebelumnya di sebuah BUMN besar gitu ya, telekomunikasi, bahwa kita banyak tuh ngomong soal sinergi. Sinergi itu kata-kata yang paling mudah diucapkan tapi paling sulit untuk dilakukan. Nah, gitu ya, itu paling susah. Dan waktu itu begini ceritanya. Kalau buku saya yang ini buku ketiga dan keempat nih, ya. Jadi ada buku 1, buku 2 lagi. Bahkan buku 1 itu sudah membuat cerita soal ekosistem. Itu tahun kalau nggak salah tahun 2000 deh, kalau nggak salah 2000 awal. Nah, di buku yang ketiga ini yang merah putih sebenarnya nah mulai dari warna ya, warna merah putih itu pada waktu itu saya di BUMN tersebut ya. Jadi kita biasanya warna itu menjadi salah satu khas kita lah gitu ya. Jadi pada zaman itu 2016 kita sempat terkaget-kaget dengan di dunia industri, sempat terkaget-kaget dengan banyaknya inovasi-inovasi anak muda. Gitu. 2016. Nah, kita yang ada di perusahaan di industri yang sedang biasa berjalan dan seterusnya, kemudian melihat itu kita juga sempat kaget ya. Maka antara lain waktu itu kita berpikir begini, dan saya pikir semua yang waras pada saat itu pasti berpikir begini, kita nggak boleh terdisrupsi gitu kan. Lalu yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita tidak kalah pada saat itu, karena begitu gegap gempitanya pada zaman itu. 2016 saya ingat banget. Kemudian sampai sekarang muncul beberapa menjadi besar gitu kan ya. Nah, ini sebuah upaya yang sudah kita lakukan bersama dengan tim kami pada waktu itu ya. Bahwa kita harus di dalam nih harus solid dulu gitu ya. Harus solid dulu di dalam, karena begini, kita believe sebenarnya kalau kita bisa melihat semua potensi yang ada di dalam perusahaan gitu ya, maka tidak tertutup kemungkinan kita punya something new yang bisa kita deliver. Itu yang kita kepikir. Nah, kemudian yang berikutnya begini juga. Kita kepikiran kalau misalnya kita punya potensi, kalau kita bisa poles dikit, kita mencari sesuatu yang mungkin tidak ada di pasar gitu, yang tidak ada di pasar, lalu kita buat produk baru yang itu bermanfaat buat masyarakat. Jadi ceritanya pada waktu itu begitu. Jadi synergy way of disruption adalah cara-cara bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang disruption. Pada saat itu berpikirnya begitu, sesederhana itu. Dan buku merah ini menurut saya ini punya milestone yang bagus buat diri saya pribadi, dan saya pikir juga pada saat itu juga ya. Kenapa begitu? Karena ternyata sebenarnya pada saat kita membuat sebuah produk atau layanan yang menarik buat masyarakat, bila kita bersinergi itu berpotensi bisa lebih baik daripada saat itu gitu ya, dan itu kita rasakan sekali gitu. Jadi
nggak usah kemana-mana dulu, dari dalamnya aja dulu, gimana caranya kita bisa sama-sama menjadi membuat sebuah terobosan baru untuk masyarakat, begitu ceritanya. Jadi kita untuk buku merah ini luar biasanya sampai ngumpulkan semua bisnis unit yang ada di BUMN itu. Mengumpulkan semua bisnis unit, kita per use case kita bahas, untuk yang produk ini, kompetitor ini kita ada apa, potensialnya kayak apa dan seterusnya gitu ya. Dan menariknya buku merah itu, kalau kita tahu buku disruption atau mashup soal disruption itu pasti ada 2 orang yang selalu ngomongin itu. Dua-duanya orang Harvard, yang satu udah meninggal, Christensen. Yang satunya Michael Erener. Nah, itu bukunya buku-buku hebat semua dari mereka. Christensen udah meninggal. Nah, Michael Erener waktu itu sempat kita datangin. Jadi modelingnya di dalam buku itu begini, ada 3 driver untuk antisipasi segala kemungkinan serangan dari disruptor gitu ya. Ada segitiga ini saya buat, itu di atasnya adalah konsumennya seperti apa, kemudian di sini kita bagaimana membangun platformnya, di sini ada variabel-variabelnya, di sini platformnya ada variabel pembentuknya, kemudian di kanannya itu adalah data. Jadi pada zaman itu buku ini selesai 2018 kita udah ngomongin soal banyak soal platform, banyak bicara soal data pada zaman itu ya. Nah, jadi itu terus kemudian sampai ada formulasi metrik untuk bagaimana melahirkan produk yang menarik lah, kira-kira begitu. Itu yang merah apalagi ya. Nah itu makanya kalau lihat buku ini saya nggak bakal lupa tuh, karena effortnya luar biasa lah pada saat itu ya. Nah kalau yang hijau tuh lain lagi itu, jadi buku yang merah itu perjalanannya sejak 2016. 2016 akhirnya 2018 itu bisa dibukukan akhirnya begitu dengan teman-teman semua tuh ya. Nah itu buku merah ya. Nah, jadi kita bagaimana strategi bertahan kita untuk bisa tidak terdisrupsi pada saat itu ya. Nah buku yang hijau lain lagi. Buku yang hijau ini masih hangat, belum saya launching, nggak sempat juga gitu ya. Dan gayanya juga beda. Yang pertama menggunakan penerbit, yang kedua indie. Nah, yang kedua indie. Kenapa indie? Saya kepengen buku ini mudah-mudahan bisa lebih mudah dijangkau dengan cara indie gitulah ya. Karena saya pikir sekarang ini udah banyak cara yang bisa kita lakukan yang memang di luar mainstream gitu ya. Tapi di situ populasinya besar. Nah, yang hijau ini adalah perjalanan sebenarnya yang boleh dikatakan tidak 1 tahun. Jadi bisa kebayang tuh, yang merah putih itu sebenarnya lebih dari 1 tahun. Kalau yang hijau ini kurang dari 1 tahun, tapi begitu cepatnya bisa sempat nulis pada saat itu, karena yang melakukan, yang mikirin sampai yang mencoba untuk menyusun ke dalam buku tuh kebetulan saya sendiri gitu ya. Kalau tembak. Ya, jadi yang melakukan gitu kan. Kalau kemudian mengeksekusi ya tentunya dibantu teman-teman ya. Dan di tempat saya bekerja sekarang di Kala Group. Jadi ide dasarnya itu dimulai dari startupan, tapi tentu di belakang itu saya punya pemikiran-pemikiran lain yang saya pikir objektifnya adalah bahwa inovasi itu tidak boleh mati, kira-kira begitu ya. Jadi dengan latar belakang itu, tekanan kemudian pandemi, kemudian ekonomi makro mikro dan seterusnya, bla 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 gitu ya. Sampai dengan hari ini bahkan kita sama-sama tahu banyak di berita online yang mengatakan ada PHK dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tahun ini saya nyebutnya sebetulnya bagaimana tahun ini kita bisa banyak memberikan pemikiran untuk kemudahan buat orang. Itu yang saya pikirin itu. Jadi dari situ lalu muncul pemikiran bagaimana sebenarnya, karena begini, pada saat kita bicara vertical industry itu kalau kita ngomong ekosistemnya itu lebar sebenarnya lebar, dan orang belum banyak yang
paham untuk bisa bagaimana melebarkannya. Sebenarnya buku merah itu bagaimana kita bisa bertahan, buku yang merah. Yang hijau ini bagaimana kita membesarkan market size sebenarnya. Yeah. Dengan cara yang cepat gitu, dengan cara yang cepat gitu ya, dengan cara yang cepat. Jadi artinya sebenarnya saya juga percaya bahwa di semua perusahaan mereka juga punya departemen misalnya untuk departemen IT-nya, departemen ICT-nya pasti mereka punya. Tapi begini, tentunya semua kapasitas terbatas gitu ya, baik itu di korporat, di bisnis ekosistem bisnis, kemudian UKM gitu kan, teman-teman UKM. Polanya yang berubah setelah ada pandemi ini. Nah, polanya yang tadi saya ceritakan. Jadi bagaimana kita bisa more kompetensi, capability and collaboration itu bisa terjadi di dalam sebuah ekosistem. Nah, menurut saya sih itu ya. Jadi alhamdulillahnya kemarin pas Startup Hunt selesai, buku ini selesai, terus terang 6 bulan ini saya kurang tidur saya paling 2 jam. Jadi selesai kantor masih cari baca-baca, dan alhamdulillah buku hijau ini juga lumayan, itu ada 70 referensi lah. Dan ya nyari referensinya lumayan. Dan tadi Mbak Mutiara itu bilang benar ya. Jadi pada saat saya buat buku yang merah itu untuk mencari buku yang menghubungkan antara disruption dengan sinergi itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi salah satu kebanggaannya adalah mungkin kalau mencari sinergi yang dikaitkan dengan disruption mungkin baru buku ini. Dan banyak orang yang bicara soal ekosistem. Nah, tapi bukunya tuh nggak ini macam-macam gitu, bukunya macam-macam. Nah, di buku saya ini menjelaskan sebenarnya begini, sinergi itu dengan kolaborasi beda loh. Sinergi itu sama kolaborasi itu beda. Dalam buku saya jelaskan gini, sinergi itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan di dalam internalnya. Itu yang namanya sinergi. Jadi ada titik sinergi value-nya, berapa dia bisa dapat sinergi value-nya. Nah, kalau yang di sini beda. Yang hijau itu dia harus sinergi dulu dengan yang di dalam itu. Kalau ekosistem collaboration tanpa sinergi, ekosistem collaboration itu tidak akan pernah maksimal. Jadi rumusnya itu saya buat di buku itu. Sinergi plus ekosistem collaboration kalau nggak salah. Lalu di situ resultnya adalah kebetulan market share. Market share. Kenapa? Berbagi capability. Betul. Begitu. Kira-kira kayak gitu. Bosenin ya? Seru banget. Jadi nggak cuma Bapak Startup Indonesia, tapi Bapak Sinergi Indonesia juga ya. Amin. Menarik Pak. Jadi teman-teman tadi gambarannya ya bahwa sinergi itu beda ternyata sama kolaborasi. Kalau sinergi ini lebih ke internal, dikuatkan dulu fondasinya, dan setelah itu baru kita bisa grow bareng-bareng. Dan itu masih banyak orang yang masih, ini bukan soal mendikotomikan ya. Betul. Kita sebagai orang yang mungkin sekolah gitu kan, kita harus punya formulasi kan, punya modeling gitu ya. Jadi beda kalau kita fundamentalnya nggak kuat, maka kita untuk capability saya yakin juga nggak akan pernah dilihat oleh orang. Jadi orang pasti akan melihat capability. Nah, capability ini sekarang bisa sharing, bisa sama-sama. Daripada kita bangun dari nol terus kita akan kalah terus dengan orang gitu. Gitu kira-kira. Wow, jadi kuatkan dulu rumahnya, ala rumahnya, fondasinya dulu nih. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Kan sama kayak kalau kita bangun rumah kan? Iya. Bangun rumah itu yang paling pertama kali kita bangun apa? Fondasi. Fondasinya kalau kuat, maka dia akan lama kan, long term. Nah, kemudian kita punya rumah, fondasi kuat, kita ada jendela, ada pintu, ada segala macam, ada makanan, minuman, kita punya di dalamnya ada macam-macam. Bagaimana mungkin kita bisa mau mengundang orang dari luar atau kita masuk ke orang lain kalau kita punya fondasinya goyang terus kan? Iya, betul. Jadi ini juga cocok buat startup yang gimana sih biar kita bisa sustain ya Pak ya. Ayo sustain gabung sama Kala Startup. Nah, ini nih gambar dari Kala Startup Hunt kemarin, seru banget ya. 4.600 peserta loh, keren banget. Dan alhamdulillah sudah terpilih 5 startup nasional ya. Di sini juga alhamdulillah sudah ada yang MOU, kemudian juga sudah ada gambaran
pemenangnya, dan tentunya ini juga dalam rangka 70 tahun Kala Group. Iya, Wow, siapa yang iya, nggak kenal Kala ya? Nah, ngomong-ngomong tentang Kala Pak di kawasan timur Indonesia ya. Ini kan menarik banget kalau kita lihat atau googling nih, perusahaan terbesar di KTI gitu. Udah langsung kelihatan Kala. Nah, gambarannya tentang Kala nih. Kala ternyata punya juga ekosistem pendidikan. Nah, karena kita EduCourse ini juga di pendidikan, kita mau tanya nih Pak. Kira-kira Pak Anto ini yang sudah sering melanglang buana kemanapun gitu ya, ada cercah harapan gitu tentang pendidikan di kawasan timur Indonesia nggak Pak? Gambaran harapannya. Ya, oke. Pertanyaannya tuh jangan sedih gitu loh. Oh iya. Ini biar semangat ini. Harus optimis. Jadi gini, salah satu bocorannya yang saya mau kasih tahu ya sama teman-teman semua, bahwa tahun 2019 saya buat 6 ekosistem yang menjadi priority nasional. Oh. Dan bocorannya salah satunya itu adalah education. Wow. Jadi itu. Jadi gimana caranya bikin robot-robot ini? Ya kan? Ya. Oke, nah di Kala Group kita kebetulan ya alhamdulillah ada Atira ya kan, Atira mulai school. dari boarding school, kemudian tempat daycare juga ada ya. Banyak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, belajar baca Al-Quran dan seterusnya ya, itu ada di macam-macam di Makassar, di Bone dan seterusnya. Dan itu salah satu sekolah Islam terbesar nasional, alhamdulillah. Dan saya pikir itu bagus untuk siapapun kita semua gitu, dan bagaimana kita bisa terus memberdayakan dan lebih mensyiarkan gitu. Betul. Ya, dan saya pikir itu alhamdulillah. Begitu juga di Universitas Kala Institute itu juga ada. Saya pikir menariknya sekarang kan begini, sebetulnya saya suka challenge begini di Universitas Negeri di Makassar. Kalau lagi pas saya ngajar kebetulan saya bilang begini, kamu belajar di informatika, kamu boleh belajar kamu di elektro misalnya. Tapi jangan salah ya, saya bilang. Banyak orang-orang yang bukan lulusan informatika, bahkan autodidak sekalipun, mereka jauh lebih bisa menjadi entrepreneur loh, saya bilang. Jadi artinya apa? Dunia pendidikan itu penting banget ya. Jadi nggak cuma kita bicara kita di jurusan mana, tapi yang penting adalah pada saat kita keluar, kita tuh bawa apa, bisa apa, oleh-olehnya apa. Jadi salah satunya menurut saya adalah kalau kita punya inovasi yang kita bawa dari kampus ya, itu tentunya menjadi satu kebanggaan yang bisa jadi bahkan kita setelah keluar dari kampus itu bisa jadi mainan kita gitu. Di samping mau jadi PNS, mau jadi karyawan BUMN misalkan, biasa gitu. Gitu kayak EduCourse. Amin. Nah, ada sampelnya ya, ada pilot schoolnya di Makassar itu ada Atira dan sudah ada di beberapa cabang juga ya Pak ya. Kemudian ada Kala Business Institute juga ada di Makassar. Nah, sekolah-sekolah ini adalah sekolah center teman-teman. Sekolah center gambaran bahwa kawasan timur Indonesia ini juga nggak kalah ya, tapi justru bisa menjadi salah satu sekolah terbesar untuk boarding school di Indonesia. Wah, mantap banget. Harus dong. Kan harus. Matahari kan juga dari timur. Betul banget. Jadi kapan EduCourse buka di Makassar ini? Oke, jadi seru ya Pak ya. Harapannya itu masih tinggi dan kita nggak boleh pesimis. Pemerataan pendidikan di Indonesia ini bisa merata dengan bantuan teknologi, dengan bantuan teman-teman dari startup juga, dari ekosistem yang sudah ada. Yuk kita sama-sama kolaborasi dan sinergi ya. Ikut-ikutan nih sama Pak Anto. Jadi kolaborasi dan sinergi untuk membangun pemerataan pendidikan di Indonesia dan tentunya dengan pendidikan yang berkualitas. Oke, itu mungkin tadi ya Pak, gambaran-gambaran tentang startup-an dari Kala juga, dan tentang harapan-harapan dari salah satu anak emas Indonesia, Pak Anto yang sudah berlalang buana, dan ya gambarannya bahwa KTI ini gambarannya sudah terlihat, harapannya juga kelihatan gitu ya, bahwa kita bisa bersama-sama kok. KTI dan juga teman-teman semuanya bisa bergabung bersama, bersinergi bersama. Gitu. Jangan lupa loh, program pemerintah itu sekarang banyak ke
timur dan ke tengah loh. Betul. Iya. Opportunity nih. Ayo. Opportunity. Ya, betul. Ini adalah kesempatan besar teman-teman untuk kita mengabdi, berkontribusi gitu ya. Untuk wilayah tengah dan timur. Nah, mungkin yang terakhir Pak Anto. Ada pesan-pesan, wes. Ini tetap semangat Pak, nggak pesimis ya ini. Nanti dikirain pesimis lagi deh. Ini pesan-pesan buat teman-teman, khususnya di teman-teman startup ya, karena kita tadi membahas startup, teman-teman startup di Indonesia dan juga tentang pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Boleh Pak, mungkin statement terakhirnya. Mudah-mudahan ini bukan statement saya terakhir karena ya, statement terakhir di sini ya guys. Karena biasanya setiap pertemuan itu maka menghasilkan buah-buah Masya Allah. Gitu amin kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan saya adalah setiap langkahmu adalah inovasimu. Wow. Karena masa depanmu itu adalah inovasimu. Oh iya. Jadi kita menuai dan menanam dan menuai gitu ya Pak ya. Jadi pagi habis subuh gitu ya, habis kita duha dan seterusnya kita berangkat. Kaki kanan kita lakukan, pikirkan apa yang mau kita buat dalam inovasi dalam hidup kita hari ini. Ya. Maka inovasi yang kita pikirkan itulah masa depan kita. Masya Allah. Gitu. Wah mantap. Speechless sampai gak tahu mau ngomong apa lagi. Saya juga bingung ngomong lagi. Oke, baik teman-teman, EduBuddy, terima kasih sudah menonton acara ini ya di podcast EduTalk series ke-7. Dan tentunya alhamdulillah kita kedatangan tamu Pak Anto dari Makassar. Dan mungkin itu sedikit gambaran. Dan tentunya kita harapannya nanti ada EduTalk ke-8, 9 dan seterusnya, mengundang teman-teman maupun tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Oke, EduBuddy terakhir, selalu semangat memberi manfaat, selalu berkontribusi memberikan inspirasi, dan juga selalu bahagia memberikan canda tawa. Baik, saya Mutiara Hikmah kembali lagi nanti di EduTalk series ke-8. Terima kasih, salam pendidikan.